kasih Nunu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para sekjen, sestama, para sekda baik provinsi maupun kabupaten kota, para kepala biro yang menangani kepegawaian, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Terima kasih Pak Alex tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan transformasi, sehingga mungkin saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi hari ini yang berkaitan, kami akan menyampaikan beberapa hal kebijakan mengenai transformasi mengenai sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Ini sudah ditetapkan dengan Permenpan nomor 7 tahun 2022. Ada 3 bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan lingkup kebijakan penyederhanaan birokrasi. Kemudian yang kedua mengenai konsep dan lingkup transformasi sistem kerja. Yang ketiga adalah implementasi sistem kerja pada instansi pemerintah. Tadi Pak Alex sudah menyampaikan bagaimana lingkup dari penyederhanaan birokrasi. Kita sudah sama-sama melakukan, dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah yang telah bersama-sama melaksanakan arahan Bapak Presiden untuk melakukan transformasi organisasi. Jadi di dalam penyederhanaan birokrasi sebagaimana yang pertama kita lakukan, kemudian ada transformasi SDMA dan transformasi sistem kerja. Hari ini, pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana organisasi itu bekerja setelah kita lakukan penyederhanaan. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah berkaitan dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi, yaitu dengan perampingan organisasi. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja. Nah ini saat ini sudah kita sama-sama seluruhnya ketiga hal ini sudah keluar pengaturannya. Yang pertama berkaitan dengan penyederhanaan struktur organisasi sudah ditetapkan dengan Permenpan nomor 25 tahun 2021, bagaimana kita melakukan penyederhanaan birokrasi, termasuk juga untuk yang di daerah sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah dilakukan penyetaraan jabatan. Jadi untuk yang pertama sudah lebih struktur organisasi yang sudah kita sederhanakan, kemudian juga untuk penyetaraan jabatan fungsional juga sudah dilakukan lebih dari 44.000 pengalihan dari jabatan struktural dan pejabat administrasi kepada pejabat fungsional. Nah saat ini kita perlu melakukan perbaikan bagaimana penyesuaian dari perbaikan ini tentu saja kita berharap bisa dilakukan dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan ketiga hal tersebut sudah ada dasarnya, yaitu dengan Permenpan nomor 17 dan Permenpan nomor 7 yang saat ini kita akan bicarakan. Bapak dan Ibu sekalian, kita dulu pernah bertemu bagaimana kita cara membangun hierarkial seperti ini, begitu ya. Sekarang kita diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk membangun organisasi yang lebih agile. Jadi dulu ketika kita membuat organisasi ini seperti ini di sebelah kiri berjenjang dengan pekerjaannya bersifat silo. Jadi tadi Pak Alex mengatakan ada seorang pejabat itu selalu berjenjang di dalam melaksanakan tugasnya, begitu dari mulai eselon 1 ke eselon 2, eselon 3 dan eselon 4, dan ini diminta supaya oleh Bapak Presiden di lebih banyak organisasi ini lebih agile, sehingga bisa setiap pekerjaan itu bisa fokus kepada aksi, jadi bukan kepada garis lagi gitu. Kemudian yang kedua adalah kerja tim yang lebih bertanggung jawab kepada hasil, kemudian juga para pemimpin ini lebih mampu mengarahkan dan menggerakkan. Selama ini banyak sekali pejabat-pejabat yang tentu saja
ada yang banyak pekerjaannya, ada yang slack juga tidak melakukan pekerjaannya. Nah, dengan organisasi yang lebih agile, semuanya bisa bersinergi satu sama lain sehingga seluruhnya bisa pembagian pekerjaan bisa dilakukan secara lebih maksimal. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan transformasi sistem kerja yang diatur di dalam Permen PAN nomor 7 tahun 2000. Nah, sebelum birokrasi, penyederhanaan birokrasi, organisasi itu sekarang mempunyai 4 sampai 5 level, 1, 2, 3, 4 sampai bahkan masih beberapa organisasi pemerintah yang masih memiliki eselon 5, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Sekarang organisasi sudah lebih sederhana menjadi 2 level struktur. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan berjenjang yang memerlukan lama, sekarang pengambilan keputusan dapat diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien. Ego unit kerja, ego sektoral, silo mentality juga sekarang lebih dikurangi dan lebih mengutamakan kepada networking atau network organization. Pejabat fungsional dulu kurang mendapatkan apresiasi dalam pengembangan karir. Sekarang pejabat fungsional memegang peranan penting dengan pengembangan karir yang lebih jelas, gitu ya. Jadi nanti Pak Alex tadi sudah menyampaikan dan Pak Alex tadi sudah menyiapkan transformasinya akan dilakukan terhadap jabatan-jabatan fungsional, diantaranya adalah bagaimana menyederhanakan rumpun jabatan fungsional, kemudian perbaikan di dalam angka kredit, kemudahan di dalam sistem karirnya. Kemudian orientasi pegawai dulu lebih suka kepada jabatan fungsional, orientasi pegawai sekarang fokus pada pencapaian kinerja organisasi dan kinerja bersama. Kenapa? Karena tadi nanti pola penilaian, kemudian pola rewardnya juga akan diperbaiki gitu bersama-sama segera setelah dilakukan penyederhanaan organisasi. Kemudian dulu pemanfaatan teknologi informasi belum dilakukan secara optimal, sekarang bisa dilakukan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik beserta seluruh aktivitasnya bisa dilaksanakan secara lebih maksimal. Apalagi di dalam masa pandemi ini kita lebih banyak melaksanakan fungsinya yang akan kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana konsep mekanisme kerja di instansi pemerintah? Sebagaimana nanti diatur di dalam Permen PAN nomor 7 tahun 2022 ini prinsipnya adalah prinsip kolaborasi. Jadi para eselon pada level kedua itu akan terdiri dari beberapa kelompok jabatan fungsional. Jadi kelompok jabatan misalnya pada level 2 ada beberapa kelompok itu bisa saling pertukarkan. Jadi nanti ada ilustrasi, saya akan ilustrasikan di belakang. Bahkan bisa dilakukan penugasan lintas instansi. Kalau dulu penugasan tugas lintas instansi kan hanya sebagai tugasnya kan sering sekali kita membantu kementerian yang lain sesuai dengan bidang tugasnya dan itu kadang-kadang tidak terhitung di dalam kinerjanya kita dan ini sekarang dengan Permen PAN nomor 6 akan dihitung begitu bagaimana perhitungan kinerjanya ke depannya. Nah, ini adalah ilustrasi yang akan saya sampaikan bagaimana bekerja dari struktur ini. Ini saya ngambil contoh dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia misalnya. Nah, jadi pertama misalnya dari Deputi Sumber Daya Manusia di sana ada pejabat level 1, ada pejabat level 2, nanti pejabat level 2-nya bisa nanti membantu kedeputian yang lain. Jadi contohnya di kedeputian kelembagaan tata laksana, dia memerlukan rekomendasi satu kebijakan mengenai satu kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia aparatur, maka kita bisa meminta dari kedeputian kelembagaan, bisa meminta kepada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia untuk analis kebijakannya. Kemudian juga kita juga bisa minta dari Deputi Pelayanan Publik untuk analis kebijakan. Dan ini bisa banyak sekali jabatan fungsional yang ada di dalam squad itu. Squad tim itu akan dipimpin oleh ketua tim. Jadi berdasarkan penugasan-penugasan yang ada di lingkungan. Jadi berdasarkan proyek. Jadi proyek itu bukan berarti proyek ini, tetapi
ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara kelompok-kelompok yang harus diselesaikan pada saat itu. Dan yang menjadi ketua tim bisa sekarang yang ex-koordinator, kemudian atau bisa juga yang JPT Madya, analis kebijakan mudanya atau analis kebijakan Madyanya. Jadi bisa saja dipertukarkan, artinya tidak selalu bahwa ketua tim itu adalah seorang jabatan fungsional Madya, tapi bisa saja pejabat fungsional muda pun bisa menjabat sebagai ketua tim, dan pemilihannya nanti akan dilakukan oleh pejabat level 2. Nanti secara rinci akan dilakukan pada sesi berikutnya, bagaimana cara bergeraknya, apa saja yang akan dilakukan pada setiap level nanti akan diatur atau akan diterangkan pada sesi berikutnya. Ini kalau bicara antar instansi pemerintah. Nah, kalau misalnya antar instansi pemerintah, misalnya Kementerian Pan-RB memerlukan pejabat dari Kementerian Kominfo, maka kita bisa melakukan meminta supaya masuk ke dalam tim di tempat Kementerian Pan-RB. Kemudian kita juga bisa dari Bappenas, misalnya contohnya seperti itu, sama dengan ketua tim dari kita, dan tentu saja penilaian kepada jabatan fungsional itu tetap dilakukan oleh pimpinannya atau pejabat level 2-nya. Kepada pejabat fungsional itu di dalam Permen PAN nomor 7 diberikan kesempatan untuk bisa mengajukan bahwa kita akan membantu kementerian membantu proyek-proyek tertentu dari unitnya masing-masing begitu, atau di luar unitnya masing-masing. Selanjutnya di dalam organisasi, di dalam tim kerja nanti ke depannya ini adalah bagaimana kita menyusun pembagian peran dalam tiap unit organisasi kepada tim kerja. Jadi pada level 1 dimulai dengan menyusun dan menetapkan roadmap sampai memastikan terjadinya kolaborasi, kemudian pada level 2 menetapkan rencana kegiatan, dan anggota timnya, squad ini melakukan rincian pelaksanaan kegiatan sampai melaksanakan kolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu, secara umum ingin kami sampaikan bahwa Permen PAN nomor 20 itu memang dimaksudkan untuk supaya para fungsional ini bisa bergerak satu sama lain antar satu unit dengan unit yang lainnya. Nah, bagaimana nasibnya koordinator ini? Nah, di dalam Permen PAN nomor 7, kita tidak lagi mengenal koordinator dan subkoordinator. Koordinator dan subkoordinator itu sementara waktu itu adalah merupakan kebijakan sementara untuk memastikan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak berkurang take home pay-nya. Nah, sekarang sudah keluar Perpres mengenai penyetaraan penghasilan, jadi tidak perlu khawatir seandainya sudah menjadi jabatan fungsional, Bapak dan Ibu sudah tidak perlu khawatir lagi untuk berkurang take home pay-nya, karena arahan dari Bapak Presiden dari atau mantan pejabat administrasi yang berubah menjadi pejabat dan diserahkan kepada jabatan fungsional itu tetap mendapatkan take home pay yang sama ketika dia mendapatkan eselon 3 atau 4. Itu sudah keluar Perpres, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut. Tetapi secara organisasi kita memang tidak bisa menetapkan adanya koordinator dan subkoordinator karena ini sepenuhnya akan diisi oleh jabatan fungsional. Nah, bagaimana tindak lanjutnya setelah penyesuaian sistem kerja ini? Tentu saja yang pertama adalah kita perlu melakukan optimalisasi terhadap penyederhanaan struktur organisasi di instansi pemerintah, kemudian sepenuhnya melakukan optimalisasi kami mohon untuk disegerakan, tetapi dalam catatan kami sudah hampir 98% dari instansi KL sudah melakukan, dan dari daerah juga sudah mungkin lebih dari 80% sudah melakukan penyederhanaan struktur. Kemudian nanti akan dilakukan implementasi mekanisme kerja baru dengan nomor 6 dan melakukan penilaian kinerjanya disesuaikan dengan Permen PAN nomor implementasi mekanisme kerja baru disesuaikan dengan Permen PAN nomor 7 dan penilaian kinerjanya akan disesuaikan dengan Permen PAN nomor 6. Setelah itu nanti kita supaya memudahkan para ASN bekerja, tentu saja kami berharap di lingkungan Bapak dan Ibu juga dilakukan evaluasi dan penyederhanaan terhadap selama ini sudah ada. Dan kami juga berharap di lingkungan Bapak dan Ibu sudah mulai
menyiapkan transformation management unit gitu ya, yang memang memikirkan bagaimana transformasi di lingkungan Bapak dan Ibu bisa dilakukan. Demikian mungkin dari kami yang bisa kami sampaikan, dan nanti secara rinci asisten deputi saya Pak Denny akan menyampaikan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan atau hal-hal yang teknis yang berkaitan dengan isi dari Permenpan nomor 7 tahun 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.